Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa kabar hari ini? Tentu luar biasa baik, amin. Seperti biasa kita siapkan diri kita untuk bersaat teduh di hari ke-19 di bulan Januari 2024 ini. Tepatnya hari ini Jumat ya, 19 Januari. Mari kita siapkan diri kita untuk kita lebih dalam lagi bersama Tuhan, membangun keintiman. Kita dahulukan Tuhan seperti firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya, dengar baik, semuanya ditambahkan kepada kita. Amin. Jadi kita fokus sama Tuhan, maka Tuhan akan fokus sama kita, dan Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Semuanya dikatakan begitu ya. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini, hari Jumat 19 Januari 2024. Terpujilah Engkau, dan kami akan masuki dunia kerja kami di hari ini. Namun sebelumnya kami akan membaca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita lihat satu ayat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-54 pada ayatnya yang ke-10. Ayat 10 dikatakan begini Bapak Ibu, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian di dalam Yesaya 54 ayat 10, ini luar biasa. Dan saya memberi tema hari ini, damai sejahtera di tengah dunia yang bergelora. Nah Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam situasi terjepit dan diterpa berbagai permasalahan hidup, kebanyakan orang menjalani hari-harinya tanpa semangat, penuh kemurungan, takut, cemas, dan khawatir. Damai sejahtera di hati pun terbang melayang entah kemana. Nah, sebagai orang percaya, tidak seharusnya kita kehilangan damai sejahtera sekalipun harus mengalami pergumulan hidup yang berat. Sebab kita punya Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dia Immanuel, yang adalah Raja Damai. Demikian di Yesaya pasal 9 ayat 5 kan. Dia Raja Damai, Dialah sumber damai sejahtera kita. Ada amin? Nah, damai sejahtera yang sejati tidak kita dapatkan dari dunia ataupun dari hal-hal materi, melainkan hanya didapatkan oleh mereka yang telah dipulihkan hubungannya dengan Bapa melalui kelahiran baru di dalam Kristus. Amin. Damai sejahtera adalah salah satu berkat rohani dari surga yang Tuhan sediakan bagi orang percaya, sebagaimana yang Tuhan janjikan di Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Jadi damai yang sesungguhnya itu hanya di dalam Yesus. Orang yang sudah didamaikan ya dengan Tuhan, ya, yang dosanya sudah diampuni. Makanya ada lagu, gunung tinggiku naik 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 mencari damai,
Ke lembah jurang ku turun mencari damai, namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Ya. Maka dari itu, bila seseorang ingin memiliki damai sejahtera, ia tidak perlu mencarinya dengan berkelana sampai ke ujung dunia. Tidak perlu ke gunung tinggi ku naik-naik, tidak perlu ke lembah jurang ku turun-turun, tidak perlu. Cukup datang kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus, dan menerima Dia di dalam hatimu, maka damai sejahtera itu akan diberikan kepadamu. Amin. Damai sejahtera yang sejati itu adalah pemberian dari Tuhan. Mazmur 29 ayat 11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Jadi Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bukanlah hal yang mustahil orang percaya mengalami damai sejahtera, sekalipun berada di tengah dunia yang bergelora. Ya. Iblis tidak akan dapat mengambil satupun berkat Tuhan dari hidupmu atau merampas damai sejahtera di dalam hatimu selama, ini penting, engkau tinggal dekat dengan Tuhan dan mentaati firman-Nya. Sebaliknya, iblis akan dengan mudah mencuri damai sejahtera itu ketika engkau mulai berjalan menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan dan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Engkau tidak lagi mengalami hadirat Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengar baik, hanya orang-orang yang teguh hatinya, yang melekat kepada Tuhan dan yang berpegang teguh pada firman yang Tuhan katakan, dia yang akan memperoleh damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hidupnya memuliakan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Jadi antara kemuliaan Allah dan damai sejahtera itu tidak boleh, itu ada keterkaitan yang luar biasa, ya. Jadi kalau saudara mau ada damai sejahtera dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, muliakan Tuhan. Amin. Iya, bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah engkau, bahagialah engkau. Jika Yesus berada di dalam hidupmu, bahagialah engkau, bahagialah engkau. Begitu saudara ya. Jadi kalau Yesus ada, kita muliakan Dia, ya kan? Yesus ada ketika kita muliakan. Kemuliaan Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi perhatikan orang yang hatinya teguh, melekat kepada Tuhan dan terus pegang firman, ya, firman Tuhan. Yang selalu saya katakan, iman yang didasarkan pada apa yang Tuhan katakan, dia akan memperoleh damai sejahtera. Dia melakukan itu, dia akan memiliki damai sejahtera. Yang kedua, kalau dia selalu memuliakan Tuhan, dalam hidupnya dia muliakan Tuhan, ya. Dalam seluruh pekerjaannya dia memuliakan Tuhan, maka damai sejahtera ada di tempatmu, memerintah di dalam hidupmu, apakah itu di jalan, di perjalanan, di tempat kerja, di rumah, ada damai sejahtera. Amin. Nah, yang ketiga apa? Ya, hidup dalam kebenaran. Ya kan?
Jika engkau hidup dalam kebenaran, pasti ada damai sejahtera. Jadi hati yang teguh, ya, yang melekat sama Tuhan, yang berpegang pada firman Tuhan, akan memperoleh damai sejahtera. Yang selalu memuliakan Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Amin. Di rumahmu, di tempat kerjamu, di jalan, di mana saja. Dan engkau hidup dalam kebenaran. Sebab kalau engkau hidup dalam kebenaran, tidak ada intimidasi. Iya kan? Kalau engkau engkau tidak hidup dalam kebenaran, maka ada yang mengintimidasi, menghakimi, menuduh, maka engkau akan kehilangan damai sejahtera. Nah, karena itu firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kujagai, dan dengan damai sejahtera. Jadi yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Nah, mari Bapak Ibu, damai sejahtera memerintah dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi berada, yang penting hati kita teguh kepadanya, kita percaya, kita pegang janjinya. Amin. Dalam hidup ini kita selalu memuliakan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera ada. Hidup dalam kebenaran, di mana ada kebenaran, di sana akan tumbuh damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan supaya kami akan selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami berpegang teguh pada apa yang Engkau katakan, maka damai sejahtera memerintah dalam hidup kami, dan kami akan tetap ada di dalam damai sejahtera meskipun dunia sedang bergelora. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea hari ini dalam tugas kerja mereka. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, penyertaan Tuhan sempurna, beri mereka hikmat marifat. Tuhan berikan kecerdasan, kepandaian surgawi. Mereka yang bekerja di mana saja, Tuhan kenal setiap mereka, dan mereka semua terpelihara, diberkati. Hari ini penuh dengan damai sejahtera sukacita. Yang sakit kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Yang terikat oleh dosa dilepaskan, ada pemulihan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Tuhan pulihkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.